محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين. Saya absen dulu. Titik Makarimal hadir. Yusnita Saniata, Nafiza, Ahmad Denis, Kamaludin, Adriski sakit juga, Fafian Fauzan, Astari Hanafi. Oke, yang sakit 2, semoga cepat sembuh ya. Hari ini materi kita adalah menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Kamu sudah ada asing pasti dengan akhlak mazmumah itu apa sih? Sifat yang tercela. Akhlak mazmumah. Kalau akhlak mahmudah, sifat yang terpuji. Khususnya materi kita hari ini adalah membiasakan diri menghindari sifat temperamental atau ghadab dan membiasakan sifat kontrol diri atau bahasa Arabnya mujahadah nafs dan berani membela kebenaran atau syaja'ah. Jadi kalimat-kalimat bahasa Arab ini penting kita ketahui meskipun sehari-hari kita pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Jawa, tapi kita juga tetap perlu tahu sebagai orang Islam dan mayoritas sumber hukum kita ini adalah menggunakan bahasa Arab, maka ya kita titik-titik juga menggunakan bahasa Arab. Tujuan kita mempelajari materi membiasakan akhlak mahmudah dan menghindari akhlak madmumah adalah diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian mempunyai kemampuan menganalisis, membuat karya, meyakini dan membiasakan diri untuk selalu menghindari sifat marah atau temperamental dan membiasakan sifat kontrol diri serta membela kebenaran. Tujuannya itu. Sebelum kita masuk ke materi, kita tonton dulu video ini ya. Tanggapan dari video yang barusan kita lihat. Oke. Setiap manusia itu mempunyai emosi dan ego, tapi jika kita tidak bisa mengontrolnya, maka akan melukai orang lain bahkan diri kita sendiri. Oke, terima kasih, bagus sekali. Pembelajaran kita hari ini menggunakan pembelajaran berbasis project. Maka saya akan memberikan sedikit pemahaman terkait materi kita. Yang pertama adalah sifat temperamental atau ghadab. Ghadab itu adalah temperamental atau marah. Apa itu marah? Menurut istilah, ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perilaku atau perbuatan orang lain, tidak senang dengan perbuatan orang lain. Kenapa marah ini dilarang? Karena marah ini cenderung memicu perbuatan yang tidak baik. Sifat amarah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk sehingga dilarang dalam Islam. Apa dalilnya kalau Islam melarang sifat marah ini? Saya mau ya. Baca. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW
dengan membaca ta'awud. Ta'awud itu bagaimana? Biar ta'awud sebentar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk karena marah itu kan datangnya dari setan. Kemudian cara kedua untuk menghindari sifat marah adalah dengan merubah posisi. Jadi ternyata ketika kita posisi tinggi itu bisa menyebabkan emosi kita juga naik. Misalnya kalian sedang tukaran karo kancane ngadeg ya. Tukarannya dengan berdiri. Itu ternyata bisa reda emosimu dengan kamu duduk. Kalau duduk masih merasa marah, kamu bisa dengan berbaring. Ini hadis juga. Ternyata merubah posisi itu juga bisa menghindari sifat marah, menghindari perasaan marah. Kemudian yang ketiga adalah dengan diam. Karena ketika kita marah, maka seringkali muncul kata-kata yang menyakitkan yang sebenarnya kita nggak ingin mengeluarkannya. Tapi jenenge wong nesu ya. Yang namanya orang marah kadang-kala dia tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulutnya. Maka lebih baik ketika kita marah adalah diam. Nggak usah ngomong apa-apa daripada menyakiti orang lain. Kemudian selanjutnya adalah dengan berwudu. Wudu karena wudu itu bisa memberi efek ketenangan, kemudian sholat. Dan yang terakhir adalah dengan mengingat wasiat-wasiat Rasulullah dan janji Allah. Materi yang kedua adalah kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Pada dasarnya mujahadah an-nafs adalah keinginan yang kuat, bersungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan hawa nafsu sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu kontrol diri. Kemudian yang ketiga, berani membela kebenaran atau syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Jadi kita boleh misalnya mana ini koncone, utawa kita sedikit gelut karo koncone kalau memang kita benar. Setelah penjelasan saya tadi, sekarang kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya itu kelompok 1 Titik Tio Ferry Fahri Adristi, kelompok 2 dan kelompok 3. Tugasnya apa? Karena kita berbasis proyek, jadi kamu membuat sesuatu ya, membuat proyek. Apa proyeknya? Jadi tugasmu nanti setelah ini adalah membuat poster. Poster yang berisi tips-tips untuk membiasakan sikap ghadab atau cara ghadab atau marah, atau cara menghindari ghadab. Nanti posternya berisi itu. Kemudian kelompok 2 berisi tips kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Dan yang kelompok 3 membuat poster berisi hikmah atau manfaat berani membela kebenaran. Tugasnya adalah membuat poster di aplikasi seperti biasa, menggunakan aplikasi Canva ya. Silakan sekarang berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sudah dibuka Canva-nya. Tadi materinya materi ghadab. Ya, silakan kerjakan. Oke, sudah sini. Tapi apa? Jadi ya, Sudah 100% sudah selesai, yuk maju. Baik, karena semuanya sudah selesai, sekarang waktunya presentasi. Ayo dimulai dari kelompok 1, silakan kelompoknya Rahel. Jelaskan tips menghindari sifat marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana tips menghindari Atau bodoh. Untuk yang
pertama kita berwudu. Mengapa berwudu? Karena menurut penelitian wudu itu bisa membersihkan kotoran baik secara fisik maupun emosional. Menurut penelitian juga wudu itu ketika kita sedang makan, otomatis otot yang ada di kepala, di seluruh badan kita itu otomatis tegang. Ketika terkena air, itu air kan sifatnya dingin, akan menjadi rileks ototnya. Kemudian membaca ta'awudz, lalu merubah posisi, lalu diam atau tidak berbicara dan mengingat wasiat Rasulullah dan janji Allah. Cukup sekian yang Silakan dibuka sesi pertanyaan. apa ada yang ditanyakan? Ada apa? Contoh berubah posisi itu seperti apa? Misalnya ya saat kita kan, misalnya saat kita berdiri, lalu untuk merubah posisi agar tidak marah kita bisa duduk atau iya. Siapa bisa diterima? Bisa. Oke. Ada lagi? Tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Dilanjutkan kelompok 2. Lalu kelompok 3. Alhamdulillah kelompok 3 juga sudah tampil dengan luar biasa. Selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian terkait materi kita hari ini, maka akan saya adakan assessment. Karena kita ini berbasis teknologi ya, silakan HP-nya dibuka Google Chrome. Kamu buka Quizzes, sudah buka Quizzes masing-masing. Terus login dengan Gmail. Kamu masukkan kode 666888. Dimasukkan kodenya terus langsung mulai ya. Sudah selesai semuanya? Oke, semoga hasilnya baik-baik, nanti saya cek. Oke, sekarang sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau kalian menyimpulkan. Kita bersama-sama menyimpulkan materi kita hari ini ya. Silakan satu tunjuk tangan. Apa yang kamu tangkap dari materi kita hari ini? Seseorang mempunyai sifat yang fundamental, tapi juga harus bisa mengontrol. Oke, siapa tadi namanya? Yusnia, bagus sekali Yusnia. Jadi menurut Yusnia, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah semua orang itu pada dasarnya mempunyai sifat marah, tapi kita harus mempunyai juga kemampuan untuk mengontrol diri. Jadi kira-kira dari pembelajaran kita hari ini ada hal baru yang kamu dapat atau tidak? Apa? Kalau ada? Kamu ini hal baru bagi kamu ya, punya ilmu cara menanggulangi ketika kita sedang emosi. Oke, paling tidak kamu sudah mempunyai satu tambahan ilmu ya. Oke, saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah.